Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan yang saya beri judul Akui Tuhan dalam segala lakumu. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Amsal 3 ayat 5-8. Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam bahasa Inggris, Contemporary English Version dikatakan, always let Him lead you. Selalu biarlah engkau meminta Tuhan memimpin engkau. And He will clear the road for you to follow. Ya, dan Dia akan membuka jalan bagimu untuk diikuti. Ya. Selalu mempersilakan Tuhan untuk memimpinmu, memimpin hidupmu. Nah, ini ada satu tokoh, seorang teolog, seorang doktor dalam teologi, tapi pernah menjadi Perdana Menteri di Belanda. Ya, orang ini bernama Abraham Kuyper. Ya. Abraham Kuyper menyatakan satu statement yang penting sekali. There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign at all, or who is sovereign over all, does not cry, mine. Maksudnya, saya sudah terjemahkan, di dalam hidupku tidak ada satu inci pun di mana Kristus tidak berkuasa atasnya. Itu terjemahan yang bebas ya. Jadi dalam hidupku tidak ada satu inci pun di mana Kristus tidak berkuasa atasnya. Berarti sebagai seorang teolog, seorang doktor teologi, pernah menjadi Perdana Menteri di Belanda selama 4 tahun. Ya, dia pernah menyatakan bahwa di dalam hidupku tidak ada satu inci pun di mana Kristus tidak berkuasa atasnya. Berarti ini luar biasa. Ya. Dalam dia berpolitik, dalam dia berteologi, sebagai dosen, sebagai profesor, sebagai seorang yang melayani masyarakat, dia berkata tidak ada satu inci pun di mana Kristus tidak berkuasa atasnya. Itu pengalaman hidup daripada Abraham Kuyper. Luar biasa. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi dengan Daniel 3 ayat 1-6 dikatakan. Pada suatu waktu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 27 meter dan lebarnya hampir 3 meter. Saya lompat. Lalu Raja mengundang semua raja wilayah, ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri upacara peresmian patung yang telah didirikannya itu. Jika trompet berbunyi, diikuti bunyi seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan alat musik lainnya, saudara-saudara harus sujud menyembah patung emas itu. Barang siapa tidak mentaati perintah ini, akan langsung dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Lalu ayat 12-14, tetapi beberapa orang Yahudi yang telah Tuanku serahi pemerintahan Provinsi Babel menganggap sepi perintah Tuanku itu. Mereka ialah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang itu tidak mau memuja ilah-ilah Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mendengar itu Raja menjadi marah sekali. Lalu memberi perintah supaya ketiga orang itu dibawa menghadap kepadanya. Raja bertanya kepada mereka, Sadrah, Mesah, dan Abednego, betulkah kamu tidak mau menyembah ilah-ilahku dan tidak mau
tidak mau pula sujud kepada patung emas yang telah kudirikan itu? Ayat 17-19. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari kuasa Tuanku, pasti ia melakukannya. Tapi seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah amarah Raja Nebukadnezar, sehingga wajahnya jadi merah padam. Ia memerintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Luar biasa ya, sudah baca selanjutnya itu Daniel pasal 3. Iya, ayat 22-25 dikatakan, karena perintah raja itu begitu keras, maka perapian itu telah dipanaskan dengan luar biasa, sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego ke dekat perapian. Demikianlah ketiga orang yang terikat erat itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ya. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Ia bangkit dengan cepat dan berseru ke para pegawainya. Bukankah kita tadi mengikat 3 orang dan melemparkan mereka ke dalam api itu? Mereka menjawab, memang benar Tuanku, sahut raja. Tapi mengapa kulihat 4 orang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu? Mereka tidak terikat dan sama sekali tidak apa-apa. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Luar biasa. Ya. Oke, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah kaum minoritas di tengah-tengah bangsa Babel. Sekarang jadi Irak ya. Bukan hanya minoritas, mereka dalam konteks mereka adalah tawanan. Namun mereka tidak minder, ya, tetapi bersumbangsi. Ini satu hal yang penting. Ini jadi teladan bagi kita. Walaupun kita minoritas bagi orang Kristen di Indonesia, tapi kita bersumbangsi. Seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka juga tidak hanyut, tetapi larut. Nah ini penting. Mereka tidak hanyut, tapi larut seperti garam. Iya, garam itu kalau kita masukkan bersama dengan sayur, garam itu larut tapi bukan hanyut. Ya. Dalam sayuran, garam itu selalu minoritas. Iya, kalau garam mayoritas ya pasti kita nggak bisa makan. Garam itu cuma minoritas, tapi memberikan rasa yang enak kepada sayuran itu. Ya. Nah, ini satu hal yang menarik. Karena ikan salmon itu kalau masih kecil dia mereka berenang kemana-mana ya. Lalu kalau sudah waktunya mereka sudah besar ya, itu ikan salmon secara naluri ya mereka kembali ke tempat mereka berasal. Di mana kalau walaupun mereka harus kembali ke tempat mereka berasal, mereka harus melawan aliran sungai seperti ini, ya. Tapi mereka bisa melompat sampai kepada tempat mereka berasal dan mereka bertelur di situ, ya, memberikan kesempatan bagi telur-telur untuk dibuahi dan setelah dibuahi jadilah ikan-ikan kecil dan ikan salmon yang besar ini kemudian mati, ya. Jadi ikan salmon ketika kembali ke tempatnya mereka tuh harus melawan arus. Ini bagus. Ikan yang hidup melawan arus. Demikian juga kalau kita hidup rohani kita, iman kita hidup. Kita rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin beribadah. Itu semua akan memberikan energi untuk melawan arus dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, kita orang Kristen harus menjadi terang dan garam dunia. Ya, kita harus berdampak Injil Tuhan dalam hidup kita dan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Ya. Oke. Politik Nebukadnezar itu baik. Apa baiknya? Ia melihat kualitas seseorang lebih dari latar belakang agama dan suku orang itu. Kualitasnya apa? Walaupun dia berbeda agama dan sukunya,
kita lihat kualitasnya. Nah, Nebukadnezar itu baik. Dia melihat Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego walaupun minoritas tapi mempunyai kualitas yang baik. Waktu lalu politik di Indonesia menyebut kelompok mayoritas dan minoritas. Nah ini, ya, yang selalu ditekankan oleh sebagian orang. Kristen tuh minoritas, ya, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas. Saya pikir tuh cara politik yang tidak tepat, ya. Kita walaupun di satu negara walaupun kelompok itu minoritas tapi berdampak. Mereka memberikan teladan, mereka pintar. Mereka menjadi orang yang bersumbangsi bagi masyarakat. Ini puji Tuhan, ini penting sekali. Demikian juga orang Kristen. Ya. Iya. Nebukadnezar memberi posisi yang baik di istana bagi Daniel dan kedudukan di provinsi-provinsi bagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini menarik ya. Walaupun Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah kelompok minoritas, tapi mereka karena segala kualitas hidup mereka, kualitas intelektual mereka, ya, kualitas moralitas mereka, mereka diberikan posisi yang baik di tengah-tengah masyarakat Babel. Ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan sangat cocok untuk ditempatkan di posisi-posisi yang strategis. Ya, kunci yang utama adalah mereka harus takut akan Tuhan. Ya. Ini orang ini bernama Plato. Plato berkata, pegawai pemerintah khususnya yang dalam posisi kunci haruslah dikatakan seorang filsuf. Itu kata Plato. Pegawai pemerintah khusus yang dalam posisi kunci haruslah seorang filsuf, katanya. Sampai usia 35 tahun orang itu belajar berbagai ilmu. Wah, dia sampai usia 35 tahun dia belajar berbagai ilmu. Jadi orang pintar, menjadi orang cerdas, ya. Lalu selama 15 tahun kemudian orang tersebut harus menjadi petani. Kenapa? Kalau mereka pintar tapi mereka nggak ngerti masyarakat yang bekerja keras, mereka nggak bisa jadi pemimpin yang baik. Walaupun mereka pintar secara intelektual. Sehingga setelah 35 tahun masuklah mereka pada tahun 36 sampai 50, selama 15 tahun tuh mereka harus menjadi petani. Itu kata Plato, ya. Kemudian mulai umur 50, yaitu orang itu bisa dipilih jadi gubernur. Ya, karena mereka sudah qualified secara ilmu dan mereka sudah memahami akan pergumulan masyarakat kecil. Ini menarik ya, apa yang dia lakukan oleh Plato. Saya pikir baik juga, ya. Namun menurut firman Tuhan, prinsip Plato itu masih belum cukup. Setiap orang harus punya hati yang takut akan Tuhan. Apalagi yang duduk dalam pemerintahan. Harus punya hati yang takut akan Tuhan. Kalau mereka punya hati yang takut akan Tuhan, maka mereka juga takut untuk berbuat dosa. Ini penting. Mereka takut untuk korupsi. Mereka takut untuk berbuat hal-hal yang merugikan masyarakat. Karena mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Ya. Pertanyaannya, mengapa komunisme gagal? Di seluruh dunia komunisme itu gagal. Kenapa? Karena para penganut komunisme tidak takut kepada Tuhan. Ini penting. Akibatnya kalau mereka nggak punya rasa, mau punya hati yang takut akan Tuhan, mereka nggak punya. Akibatnya mereka juga tidak takut untuk korupsi. Karena Tuhan yang Maha Kuasa mereka tidak takuti. Korupsi di hadapan manusia, ya, kepada masyarakat. Mereka jadi berani sekali. Bohong, membunuh, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Ya. Iya. Salah satu pendiri daripada Uni Soviet yaitu Lenin. Lenin itu dia berkata,
kita telah membangun USSR dengan kebencian. Ini waktu Lenin sudah tua ya. Sudah dia rasa nggak lama lagi dia akan meninggal gitu ya. Dia berkata, kita telah membangun USSR, yaitu Uni Soviet, dengan kebencian. Ya, ini meninggal dia ya. Tapi dia bilang sekarang, waktu menjelang dia meninggal ya, kata Lenin, sekarang untuk menyelamatkan USSR dibutuhkan 50 saints, yaitu orang-orang suci. Jadi bukan sekadar orang pintar, tapi orang suci yang mempunyai hati takut akan Tuhan. Ya, saya pikir nih perkataan Lenin ini menarik sekali untuk kita simak ya. Untuk membangun satu negara tidak hanya dibutuhkan orang pintar, tapi orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan 50 saints, orang-orang yang suci gitu ya. Ya, bandingkan isi berita dari semua surat kabar di Cina pada zaman Mao Zedong dulu. Di RRC waktu zamannya Mao Zedong. Ya. Dikatakan apa? Hanya satu yang benar katanya. Semua surat kabar pada zaman Mao Zedong hanya satu yang benar. Yaitu apa? Tanggal dan harinya. Itu saja yang benar. Tanggalnya benar, harinya benar. Tapi yang lain, berita-berita yang lain itu entah dimanipulasi, entah atau bagaimana ada kebohongan-kebohongan yang coba berusaha ditutupi. Itu sejarah ya pada zaman Mao Zedong dulu di RRC ya. Iya. Lalu ada lagi ya. Di USSR tuh ada koran yang bernama The Truth. Wah, bagus ya. Namanya kok hebat. The Truth, kebenaran. Tapi rupanya itu cuma namanya saja kebenaran. Tapi ternyata dalam peliputannya nggak benar ya. Satu kali surat kabar ini meliput satu balap mobil internasional. Tapi sebenarnya yang balap itu cuma 2 mobil. Satu mobilnya Uni Soviet, satu mobilnya Amerika gitu. Cuma 2 mobil. Tapi diliput oleh wartawan The Truth itu dengan tulisan besar-besar Car Racing International. Waduh, perlombaan balapan mobil internasional. Tanpa disebut berapa banyak mobil ya. Orang-orang yang membaca berita itu mereka pikir ada puluhan mobil nih. Ada puluhan negara mungkin ikut. Karena disebutnya Car Racing International, balap mobil internasional. Lalu dikatakan setelah mobil-mobil itu berlomba, ternyata mobil Uni Soviet kedua dari depan. Mobil Uni Soviet keluar sebagai juara kedua dari depan. Tapi mobil Amerika kedua dari belakang. Wah, orang yang nggak ngerti jumlah mobilnya yang ikut. Mereka pikir kalau yang ikut tuh 50 mobil Uni Soviet lumayan lah kedua dari depan. Lumayan ya. Tapi ini kok mobil Amerika kedua dari belakang. Karena pembaca nggak ngerti konteksnya. Mereka pikir puluhan mobil. Padahal cuma 2. Yang kedua dari depan ya buntut. Yang kedua dari belakang ya yang juaranya sebenarnya. Cuma itu yang namanya separuh kebenaran. Separuh kebenaran adalah kebenaran yang diucapkan tanpa menyebut konteksnya. Sehingga orang bisa salah pikir, bisa misunderstanding, salah pengertian. Ya, jadi itu yang harus kita ketahui di dalam masyarakat yang tidak takut akan Tuhan. Mereka seringkali memimpinnya, seringkali mengucapkan hal-hal yang separuh benar. Ya. Nah, perjalanan umat Tuhan selalu ditandai dengan adanya tantangan. Tapi tantangan ada, tapi ingat di balik tantangan selalu tersedia berkat. Kalau kita menyelesaikan tantangan dengan baik, ya, dengan benar, ya. Tantangan, tapi di balik tantangan ada berkat. Setelah berkat kita nikmati, harus siap hati. Ada tantangan berikutnya. Ya, tantangan lain akan datang.
Ya, kemudian kalau kita dengan hikmat dan kemampuan dari Tuhan kita hadapi, kita selesaikan, ada berkat lagi. Tapi di balik berkat ada tantangan lagi. Itulah demikian. Ya. Daniel 2, dalam Daniel 2 ada tantangan. Ancaman mati jika mimpi raja tidak diutarakan. Bukan hanya mengutarakan mimpi, tapi utarakan maknanya. Ya. Namun Daniel dipakai Tuhan untuk mengartikan mimpi itu dan benar, sehingga Daniel diberi kedudukan. Ya, tapi enggak hanya itu, lihat Daniel 3, Daniel 6, Daniel 5, ada tantangan lagi. Ya. Bagi umat Tuhan. Ya. Oke. Ini bagus ini. Ini gambar tentang orang-orang yang menangkap ikan. Kalau mau tangkap ikan besar dan banyak jumlahnya, harus berani pergi ke tengah laut. Jangan hanya di pinggir aja, ke tengah laut. Tapi kalau berani pergi ke tengah laut juga harus siap menghadapi tantangan. Entah ombak, entah angin yang keras, entah gelombang, ya. Tantangan. Tetapi hasilnya jadi akan mendapatkan ikan yang banyak. Ya, dan ikan yang tidak kita dapatkan di pinggir laut. Ya. Menurut Alkitab Alkitab PL ya, Perjanjian Lama, dalam terjemahan bahasa Yunani yang namanya LXX Septuaginta ya, terjemahan Theodotion. Kisah dalam Daniel 3 ini terjadi pada tahun ke-18 dari Raja Nebukadnezar. Semakin lama memerintah, Nebukadnezar semakin sombong. Ya memang itu kejadiannya di banyak pemerintahan juga. Ya, misalnya Soeharto 30 tahun, semakin lama memerintah semakin sombong. Ya, semakin banyak cobaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Ya, demikian juga Nebukadnezar. Ya, dalam Alkitab kita baca akan Raja Uzia yang memerintah berapa? 50 tahunan. Luar biasa ya. Akhirnya jadi sombong. Satu kali dia masuk ke ruang suci Bait Allah yang cuma boleh dimasuki oleh para imam. Tapi dia berkata, ini semua imam-imam lebih muda dariku. Ya, sebelum mereka jadi imam, aku sudah jadi raja. Kenapa mereka hanya mereka yang boleh mempersembahkan? Ya, aku juga bisa. Ya, dia masuk ke tempat suci. Tetapi ditegur dia oleh imam besar dan imam-imam yang lain. Kamu nggak boleh, walaupun kamu raja, kamu nggak boleh masuk di sini. Hanya keturunan Lewi yang boleh. Ya, akhirnya Uzia mau marah, tapi waktu dia mau marah, Tuhan hukum dia dengan penyakit kusta. Ya, sudah lihat dalam 2 Tawari 26. Sampai matinya, sampai meninggalnya, Uzia terkena kusta. Jadi maksudnya jangan sombong. Jangan mentang-mentang sudah jadi pimpinan sekian lama jadi sombong. Harus selalu punya hati yang takut akan Tuhan. Ya. Iya. Tinggi patung yang dibangun Nebukadnezar itu dalam Alkitab itu disebutnya hasta-hasta. Coba kalau kita lihat dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan tingginya 27 meter dan lebarnya 2,7 meter. Sangat mungkin patung itu berkaitan dengan agama mereka. Sebab Nebukadnezar menyuruh agar semua orang untuk sujud menyembah dewa yang mereka sembah. Ya, misal saja dewa Marduk yang mereka sembah. Ya. Ini gambarnya ya. Agama dipakai untuk tujuan politis. Nah ini seringkali begitu ya. Agama dipakai untuk tujuan politis. Mereka harus menyembah dewa yang sama untuk mempersatukan kerajaannya. Ya. Yang berasal dari berbagai suku, bahasa dan agama. Ya. Mereka menyembah dewa yang sama. Ya. Kan ini Babil waktu itu kan kerajaan besar yang menundukkan banyak negara. Ya. Nah, kalau mereka kerajaan besar, maka mereka bisa disatukan kalau mereka menyembah agama, menyembah dewa yang sama. Ya, ini tujuan politis. Ya.
Tapi mungkin juga patung itu adalah patung Nebukadnezar sendiri. Ya, dia jadi sombong, udah 18 tahun menjadi raja ya. Bisa saja seperti gambar ini. Pada zaman purbakala cukup lazim jika seorang raja dirikan patung dirinya sendiri didirikan. Atau tugu peringatan dengan gambarnya yang disertai dengan catatan tentang kerajaannya, kebaikan dan kemenangan-kemenangannya. Supaya kemuliaan bagi dirinya saja gitu ya. Banyak Raja Asyur berbuat seperti itu. Raja Asyur ya. Nah ini ada foto yang terjadi di negara kita ya. Foto uang gambar daripada uang 50 ribuan waktu itu ya. Gambar Soeharto yang terpampang di pecahan 50 ribuan. Sewaktu masih jadi presiden. Beliau masih jadi presiden. Fotonya menjadi foto di uang 50 ribuan. Namun akhirnya uang itu dicabut dari peredaran. Ya. Karena memang itu kecenderungan yang nanti negatif. Ya. Oke. Perapian itu biasanya dipakai untuk membakar batu merah. Perapian dipakai Nebukadnezar itu ya. Mungkin bentuknya tegak dengan lubang di bagian atas di mana barang yang akan dibakar dimasukkan. Terdapat lubang di bawah untuk ambil barang yang sudah dibakar. Ya, mungkin begitu bentuknya. Ya. Kalau kita baca Yeremia 29 ayat 22 dikatakan Zedekia, raja dan Ahab itu dihukum dalam perapian oleh Raja Babel. Ini terjadi ya. Daniel 3:15b, tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nih Nebukadnezar jadi sombong ya. Dia pikir dia yang lebih besar dari dewa, dari sesembahannya orang Yahudi, dari Allah Yahweh yang disembah oleh orang Yahudi. Nebukadnezar menjadi sombong. Raja yang sudah lama berkuasa bisa lupa diri dan menganggap diri seperti Allah. Ya. Nah ini kalau orang sombong tuh bisa kita lihat dari sejarah, yaitu orang yang merancang kapal Titanic. Ya. Pada sekitar awal abad 20 ya. Bahkan pada pelayaran yang pertama dari Amerika ke Eropa, pembuat kapal Titanic itu dengan sombong berkata, even God cannot sink her. Bahkan Allah sendiri nggak bisa menenggelamkan kapal yang hebat ini. Ternyata pada pelayaran yang pertama Tuhan izinkan kapal Titanic ini terkena gelombang, menabrak batu karang dan harus tenggelam. Makanya jangan sombong. Ya. Iya. Kalau kita lihat ada orang sombong itu, kita bandingkan dengan anak-anak kecil tertentu yang sering kalau bercerita tentang dirinya, wah agak hiperbola gitu ya, melebih-lebihkan. Ya, itu kebiasaan anak kecil, sebagian anak kecil ya, hiperbola. Tuhan itu menertawakan orang-orang yang sombong. Mazmur 2 ayat 2-4. Raja-raja dunia bangkit serentak dan para penguasa bermufakat melawan Tuhan dan raja pilihannya. Penguasa-penguasa itu berkata, mari kita patahkan kekuasaan mereka dan berebut kemerdekaan kita. Dari tahtanya di surga, Tuhan tertawa dan mencemoohkan rencana mereka. Tuhan dari surga melihat orang sombong diketawain aja dan dicemooh oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan sombong ya. Iya, kita lihat dua gambar ini ya. Peledakan dan penghancuran gedung WTC dan Pentagon yang terjadi sekian tahun yang lalu ya di Amerika Serikat. Dua gedung yang dibanggakan tapi ternyata diledakkan oleh teroris waktu itu. Mereka menabrakkan pesawat yang mereka bajak dan ditabrakkan ke gedung-gedung itu ya. Nah, ini suatu hal yang sungguh kita merasa sedih ya.
Ini suatu tindakan yang sungguh kita harus mengutuknya, ya. Tapi kejadian itu diizinkan Tuhan mungkin karena Tuhan mau mengajar pemerintah Amerika Serikat agar tidak sombong. Jangan sombong. Ya. Umat Tuhan hanya berpihak kepada yang benar saja. Kalau ada satu bangsa sombong, ya kita berkata jangan sombong. Karena segala kemampuan dari Tuhan saja. Ya. Tuhan bisa pakai Amerika untuk mencegah Islam fundamentalis berkuasa di Indonesia dan di negara lainnya. Iya. Dan puji Tuhan sudah pakai Densus 88 ya untuk mencari dan menangkap kelompok Islam yang fundamentalis itu. Karena dasar negara kita Pancasila itu yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Puji Tuhan. Ya. Daniel 3:17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketaatan Sadrah, Mesach dan Abednego itu adalah ketaatan yang tanpa reserve. Ya, kalau Tuhan mau menyelamatkan mereka, Tuhan mampu. Tapi kalau Tuhan izinkan mereka mati martir, mereka rela. Ya. Ketaatan tanpa reserve. Ya. Taat total. Bandingkan ketaatan prajurit Jerman kepada Hitler. Ya. Orang komunis di China waktu itu kepada Mao Zedong. Ya. Cuma sayang ketaatan itu keliru. Ketaatan itu harus didasarkan pada kebenaran. Ya. Ketaatan pada kebenaran. Ada orang yang begitu taat kepada pendeta yang suka meramal. Seperti mendewakan pendeta itu. Kita hanya menyembah Tuhan bukan menyembah pendeta. Ya, ini enggak perlu. Kita jangan menyembah pendeta, jangan menyembah manusia. Hanya taat sembah Tuhan. Ya. Hanya taat pada kebenaran. Ketaatan umat Tuhan harus didasarkan pada kebenaran. Ya. Yohanes 17:17. Kudus karena mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ketaatan, ini kejadian yang belum lama di pengadilannya. Ketaatan prajurit, seorang polisi yang bernama Eliezer terhadap perintah Jenderal Freddy Sambo untuk membunuh temannya sendiri. Saya pikir itu ketaatan yang tidak benar. Kita harus walaupun melawan jenderal kalau perintahnya salah, tidak benar, ya sebenarnya kita perlu jawab tidak. Ya, demi kebenaran. Ya, Daniel 3:22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesach dan Abednego itu ke atas. Jadi orang yang mengangkat Sadrah, Mesach dan Abednego, orang-orang itu mati. Padahal Sadrah, Mesach dan Abednego dilindungi Tuhan. Ya. Tentara yang terkuat dipilih untuk menghindari kemungkinan orang-orang melarikan diri. Sadrah dan Mesach dan kawan-kawan itu diikat dengan masih mengenakan pakaian lengkap. Jadi tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk lari. Ya. Nah, seorang bapak gereja yang bernama Polikarpus, ketika dia ditangkap, orang-orang memberikan vonis, kamu harus dibakar. Dan biasanya orang yang dibakar tuh mereka diikat supaya jangan lari gitu. Tapi Polikarpus tidak mau diikat, biar aku begini saja, aku tidak akan lari. Tetapi yang luar biasa, ketika api itu dinyalakan, Tuhan izinkan api itu tidak bisa membakar Polikarpus. Tuhan lindungi. Akhirnya ketika dibakar dia nggak terbakar. Akhirnya seorang prajurit mengarahkan tombak mereka. Ya, akhirnya sampai membunuh Polikarpus. Ya. Dalam hal itu Polikarpus tidak diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan tugas Polikarpus sudah selesai. Dan sudah saatnya ia berpindah ke surga. Ya, semua adalah pimpinan kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Iya.
Pengalaman setiap umat Tuhan juga berbeda. Ya, misal kita lihat Ibrani 11 ayat 32 sampai 35. Ya, karena waktu, ya, kalau kita melihat ayat 32 sampai 35, luar biasa Tuhan bekerja. Ya, mereka terluput dari berbagai macam tantangan itu. Ya, ini ayat 32 sampai 35a. Tetapi orang-orang yang beriman lainnya mengalami pengalaman yang berbeda dengan yang pertama itu. Tapi orang-orang lain yang sama-sama beriman membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Jadi pengalaman tiap orang beda-beda yang diizinkan Tuhan. Ya. Sadrah, Mesad dan Abednego dilepaskan karena Tuhan masih mau pakai mereka. Misi mereka masih belum selesai. Ya. Hanya ikatan mereka terbakar habis, bau kebakaran pun tidak katanya. Siapakah malaikat itu yang datang menyelamatkan ketiga hambanya ini? Apakah malaikat Tuhan itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal? Ya, mungkin saja. Ya. Iya. Tidak dikatakan akibat dari tindakan Allah itu, tidak dikatakan Nebukadnezar bertobat setelah itu. Tapi minimal Nebukadnezar mengakui Yahweh adalah Allah yang patut dihormati olehnya dan dihormati oleh rakyat kerajaan Babel. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesad dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi Nebukadnezar hormat dia. Tapi tidak ditulis Nebukadnezar percaya kepada Allah Yahweh. Tapi dia hormat sekarang. Ya. Daniel dan kawan-kawan jadi hamba Tuhan di dunia politik. Bidang yang dianggap oleh sebagian orang sebagai bidang yang kotor. Ya. Ingat Titus 1 ayat 15. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang yang suci. Dan bagi orang yang pikiran kotor dan yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci. Sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Ya, biarlah kita menjadi orang yang hidup benar, pandangan kita benar, pikiran kita benar. Ya, sehingga kita bisa menguduskan bidang yang Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Tolong kuatkan kami, apapun profesi kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami bisa menjadi seperti Daniel, Sadrah, Mesad dan Abednego untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, pada tahun yang baru ini kami serahkan, mohon Roh Kudus menguatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.